Selamat pagi, Pak Arif yang kami hormati dan teman-teman sekalian. Kami kelompok yang beranggotakan Gani, Arif, Yofi, Zaki, Hafiz, saya sendiri Fawaz dan Muntas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa itu Kanban. Yang pertama adalah definisi Kanban. Kanban sendiri itu adalah suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dan pada waktu yang diperlukan dalam tiap proses manufacturing dan juga di antar perusahaan. Lalu, sistem JIT juga menggunakan aliran informasi berupa Kanban yang berbentuk kartu atau peralatan lainnya seperti bendera, lampu, dan lain-lain. Lalu Kanban sendiri itu menurut bahasa Jepang berarti Visual Record or Signal. Lalu menurut ahli yaitu Chaichi Ohno, Kanban adalah suatu alat untuk mengendalikan produksi yang digunakan dalam mengendalikan aliran-aliran material melalui sistem produksi JIT dengan menggunakan kartu-kartu untuk memerintahkan suatu work center memindahkan dan menghasilkan material atau komponen tertentu. Selanjutnya ada persiapan pra-Kanban. Sebelum melakukan sistem Kanban, perlu dilakukan persiapan-persiapan dengan baik. Dalam SPT, penerapan sistem Kanban didukung oleh persiapan-persiapan yang meliputi 1. Pelancaran produksi. Pelancaran produksi itu untuk meminimalkan waktu menganggur dalam hal tenaga kerja, perlengkapan, dan barang dalam pengolahan. Memungkinkan operasi produksi menyesuaikan diri dengan cepat terhadap fluktuasi permintaan harian dengan secara rata memproduksi berbagai jenis produk setiap hari dan memungkinkan tanggapan terhadap variasi dalam pesanan pelanggan. Yang kedua, memperpendek waktu penyiapan. Ada 2 fase, yaitu pertama fase penyiapan eksternal, proses awal untuk menyiapkan mal, peralatan, cetakan berikutnya, dan bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah fase penyiapan internal. Itu adalah fase di mana pekerja harus memusatkan perhatian pada pergantian cetakan, peralatan, dan bahan sesuai dengan perincian yang terdapat dalam pesanan berikutnya. Yang ketiga ada tata letak proses. Menurut SPT, tata letak proses itu dan mesin itu akan disusun kembali untuk melancarkan aliran produksi berdasarkan sistem penanganan proses ganda atau multi-process holding, di mana seorang pekerja menangani beberapa mesin dari berbagai proses satu persatu. Pekerjaan di tiap proses akan berlangsung hanya bila pekerja itu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padanya dalam waktu siklus yang ditentukan. Yang keempat ada pembakuan pekerjaan atau operasi. Pembakuan ini menunjukkan operasi rutin yang dilakukan oleh pekerja yang menangani berbagai jenis mesin sebagai pekerja fungsi ganda dan menunjukkan urutan proses yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja dalam proses penanganan ganda di bagiannya. Keseimbangan proses itu dapat dicapai di antara pekerja dalam bagian ini karena setiap pekerja akan mengakhiri semua proses operasi sesuai waktu siklus. Yang kelima ada autonomasi. Autonomasi itu berarti membuat suatu mekanisme untuk mencegah diproduksinya barang cacat secara massal. Dan itu harus berdampingan dengan operasi JIT dalam seluruh sistem Kanban. Lalu yang keenam ada aktivitas perbaikan. Itu adalah suatu unsur pokok dari sistem produksi yang membuat sistem produksi dapat bekerja dengan baik. Setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk memberikan saran dan mengusulkan perbaikan lewat suatu gugus kecil disebut gugus kendali mutu atau GKM. GKM adalah sekelompok kecil pekerja yang mempelajari konsep dan teknik kendali mutu secara spontan dan terus-menerus untuk memberi pemecahan masalah di tempat. Berikut ini adalah 2 contoh gambar Kanban. Ini juga merupakan contoh lagi gambar dari Kanban. Kemudian ini adalah jenis-jenis Kanban, yang mana Kanban diklasifikasikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah Kanban supplier, yaitu Kanban yang diberikan perusahaan untuk supplier agar mengirimkan bahan baku atau suku cadang. Yang kedua adalah Kanban pemberi tanda, yaitu Kanban yang digunakan bagian produksi untuk menetapkan spesifikasi produksi lot. Ada pula 2 jenis-jenis Kanban lainnya, yaitu yang pertama adalah Kanban pengambilan. Kanban pengambilan ini merupakan Kanban yang akan menjelaskan ataupun menspesifikasikan jenis dan juga jumlah produk yang harus diambil oleh proses selanjutnya dari proses yang ada sebelumnya. Yang kedua adalah Kanban perintah produksi, yaitu Kanban yang akan menjelaskan ataupun menspesifikasikan jenis dan juga jumlah produk yang harus dibuat. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang mekanisme dari Kanban itu sendiri. Operator yang berada di dalam departemen produksi pergi ke gudang dengan membawa Kanban, pengambilan bersama dengan palet kosong yang ditempatkan di atas forklift. Selanjutnya,
Jika operator mengambil barang ataupun komponen, misalkan gudang B, maka operator tersebut bisa melepaskan ataupun mencabut Kanban perintah produksi dari unit fisik untuk bisa diletakkan pada pos penerimaan Kanban. Kanban perintah produksi yang sudah dilepaskan atau dicabut tadi ditukarkan juga dengan Kanban pengambilan. Kanban pengambilan ini selanjutnya ditempelkan atau diikat pada unit fisik yang diambil. Operator produksi harus mampu melakukan pemeriksaan kebenaran spesifikasi barang dan juga jumlah yang ada di dalamnya. Unit fisik yang sudah terikat dengan Kanban pengambilan di atas, kemudian harus dibawa pada proses selanjutnya. Jika jumlah unit masih berada dalam tahapan produksi, maka urutan produksinya pun harus bisa disesuaikan dengan urutan pelepasan ataupun pencabutan Kanban, perintah produksi. Selanjutnya, operator akan membuat bahan ataupun komponen sesuai dengan nomor urutan Kanban perintah produksi yang ada di dalam pos. Hal yang perlu diperhatikan adalah unit fisik dan Kanban harus bisa bergerak secara berpasangan saat diolah. Saat unit fisik sudah selesai melalui rangkaian proses produksi, maka unit yang ada pada Kanban perintah produksi akan ditempatkan dalam gudang B agar operator dapat mengangkutnya saat dibutuhkan. Oke, selanjutnya prinsip sistem kerja Kanban. Di sini ada 5 prinsip sistem kerja Kanban. Yang pertama yaitu visualisasi alur kerja. Prinsip ini membuat visualisasi model proses atau alur kerja proyek. Dengan visualisasi ini diharapkan para pekerja dapat memahami alur kerja yang harus dilalui dalam sebuah proyek. Biasanya untuk memvisualisasikan alur kerja dapat menggunakan Kanban board baik dalam bentuk fisik maupun papan digital yang digunakan untuk merepresentasikan satu tampilan lini produksi. Nah, biasanya di Kanban board ini terdapat 3 alur kerja dalam suatu lini produksi. Yang pertama yaitu to do, yaitu daftar tugas yang akan dilakukan demi mencapai tujuan akhir produksi. Yang kedua yaitu in progress, yaitu daftar tugas yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu done, yaitu daftar tugas yang selesai dikerjakan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pembatasan pekerjaan yang sedang berlangsung. Prinsip ini menetapkan batasan jumlah pada pekerjaan atau tugas yang sedang berlangsung agar tidak kehilangan fokus. Para pekerja akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya yang ada sebelum memulai pekerjaan baru. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu evaluasi dan kelola alur kerja. Evaluasi dalam proses alur kerja sangat dibutuhkan guna untuk mengendalikan keseluruhan proses dan menghindari terjadinya penundaan pekerjaan. Tentunya hal ini akan membantu untuk meningkatkan kinerja bagi para karyawan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu buat kebijakan yang jelas. Pastikan proses dan tujuan produksi harus didefinisikan dan diinformasikan dengan jelas pada semua orang yang terlibat di dalam proses produksi. Tentunya prinsip kerja ini akan membantu dalam mencapai tujuan dan dapat memberikan saran perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu gunakan umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan. Ini merupakan salah satu prinsip untuk melakukan continuous improvement. Berikutnya adalah fungsi dari Kanban. Yang pertama adalah sebagai perintah. Kanban berfungsi sebagai alat perintah dalam proses produksi barang, baik kebutuhan perintah produksi atau perintah pengiriman bahan baku. Apabila komponen perlu diambil, maka perintah pengangkutan melalui Kanban tersebut dikeluarkan. Kanban tersebut harus menginformasikan lokasi tempat penyimpanan komponen yang telah diolah dan tempat komponen yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mencegah produksi berlebihan. Setiap proses produksi harus dikendalikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tiap proses hanya memproduksi produk yang diminta oleh pelanggan dan pada waktu yang tepat sesuai dengan waktu siklusnya. Sistem Kanban ini menjamin lini produksi berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, memperbaiki proses dan kualitas produk.
Sistem Kanban dapat membantu memperbaiki proses produksi. Ketika proses produksi sudah bagus, maka produktivitas semakin meningkat, sehingga memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya dari segi laba atau keuntungan, namun juga memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian untuk keunggulan Kanban, di sini terdapat 6 keunggulan Kanban yang ditemukan oleh kelompok kami. Yang pertama, Kanban dapat membantu karyawan dalam mengidentifikasi level produksi. Melalui jumlah atau kuantitas Kanban dapat terlihat jumlah permintaan pelanggan berdasarkan kuantitas output yang diperlukan. Penggunaan Kanban juga dapat mengurangi work in process, yaitu melalui pengendalian level produksi setiap lini sesuai dengan permintaan. Hasilnya adalah persediaan bahan baku dapat ditekan secara signifikan. Yang ketiga, kualitas produk yang meningkat. Kanban dapat membantu untuk meminimalisir terciptanya cacat produk, sehingga yang dihasilkan adalah produk-produk yang sesuai standar. Kemudian yang keempat, aliran kerja yang semakin optimal, yaitu setiap aktivitas produksi akan lebih mudah dengan demand atau permintaan yang stabil. Yang kelima, menghemat biaya produksi, yaitu tingkat persediaan bahan baku yang rendah akan menghemat biaya penanganan inventory. Kemudian yang terakhir, menjadikan lebih fokus pada target. Target ini adalah target bersama semua yang terlibat dalam proses produksi, dari atasan sampai bawahan akan mengarahkan fokus untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.